Tapi surat kuasa ini mewakili sepenuhnya apa yang ingin kami luruskan terhadap informasi berdasarkan pengakuan daripada klien kami, ya, bahwa selama ini kan Lisa Mariana itu mengklaim bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah milik anak daripada Pak RK atau Ridwan Kamil, ya. Nah, cuman saya untuk saat ini sekali lagi menyampaikan kepada teman-teman media bahwa di dalam surat kuasa ini dijelaskan secara tegas bahwa kami penerima kuasa dalam hal ini bertindak untuk atas nama pemberi kuasa mendampingi dan atau mewakili untuk menyampaikan informasi serta memperjuangkan hak-hak kepentingan hukum pemberi kuasa dalam pengakuan hubungan hukum anak di luar kawin, yaitu dengan Lisa Mariana dan klien kami sebagai ayah biologisnya. Jadi saya tegaskan sekali lagi kepada teman-teman, nanti karena logis. Ya guys, ini adalah update dari perkembangan kasusnya Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, ya. Jadi ini masih seputaran tentang Ridwan Kamil yang tergoda oleh harta, tahta, dan sapi Idul Adha. Nah, di tengah kasus ini tiba-tiba muncul kuasa hukum dari seorang laki-laki bernama Raffelino. Nah, Raffelino ini melalui kuasa hukumnya mengaku bahwa dia adalah ayah kandung atau ayah biologis dari anaknya Lisa Mariana. Raffelino ini sebenarnya mau mengakui dan mau bertanggung jawab. Cuma Lisa Mariananya ngotot bahwa ini anaknya Ridwan Kamil alias anaknya pejabat. Nah, kalau si Raffelino kata kuasa hukumnya backgroundnya ini tuh pengusaha. Jadi dari sini kita bisa simpulkan guys, dari sekian banyak profesi yang tanam saham ke Lisa, Lisa maunya sama pejabat. Bahkan si Raffelino ini siap kok dites DNA karena dia yakin bahwa dia memang ayah kandung dan ayah biologis anaknya Lisa. Dan tentunya dalam konferensi pers ini kuasa hukum Raffelino juga menyertakan bukti. Nah, beberapa waktu terakhir ya, Bang Hotman Paris di salah satu stasiun TV bilang bahwa dia tuh tahu ada surat pernyataan yang dibuat oleh seorang napi yang kala itu ada di dalam penjara, ya, laki-laki. Dan si napi ini mengakui bahwa dia adalah ayah kandung atau ayah biologis dari anaknya Lisa Mariana. Nah, sekarang gue jadi cocok logi, apakah si Raffelino ini yang dimaksud sama Bang Hotman Paris apa lain lagi? Jadi kata gue kayak, Lisa stop deh udah. Mungkin lu gak punya malu, tapi gue yakin anak lu punya. Lagi kita orang ya, kalau bandel, kalau nakal, jangan sampai lah anak itu tahu, nanti jadi niru-niru, ya kan? Ini enggak. Dengan pedenya sounding kemana-mana PCS sama pejabat. Baru ketemu sekali langsung cocok tanam sama pejabat. Segitunya lu tegila-gila sama pejabat, Lisa, petis lu pejabat. Lu engas banget kali ya kalau lihat muka-muka orang yang nempel di baliho begitu ya. Kan pejabat suka tuh ngucapin hari apaan gitu di baliho. Misalnya selamat Natal atau selamat Idul Fitri, selamat apa gitu. Lu ngas banget kali ya lihat begituan ya Lisa. Nanti gede anak lu kalau disuruh nulis biodata pekerjaan orang tua, lu mau dia tulis apa? Open BO. Bagus dia nulis Open PO, PO seblak, apa PO cilor. Heran gue lihat lu Lisa. Lagian kalau udah begini ya harusnya lu bukan minta tanggung jawab sama Ridwan Kamil. Lu minta tanggung jawabnya sama Disnaker. Karena ini kecelakaan dalam bekerja. Tapi dari sini kita jadi belajar ya guys ya. Oke lah kalau memang itu terbukti bukan anaknya Ridwan Kamil. Tapi kan jadi ketahuan berarti Ridwan Kamil pernah sumbang dong. Pernah tanam saham dong. Dari sini kita jadi belajar, laki-laki jangan asal tanam saham. Ya karena jatuhnya begini. Malu. Karena gak semua penjual itu amanah. Capek-capek kan bikin image branding, alim, setia, bucin. Cuma gara-gara seekor sapi Idul Adha jadi begini, ya kan? Tebongkar tabiatnya kalau suka jajan kan? Kata gue kalian semua bubar dah, bubar. Pusing gue liatnya. Lebih yang datang ke rumah itu ada 4 orang termasuk AA ya. Sedih mengingat Tapi melahirkan AA pakai tidak masuk BPJS. Satpol PPB. Gua kasih tahu ya, kagak ada sedih-sedihnya, ya. Gak usah sedih-sedihin lontai, oke? Ya, tolong.
Gak ngerti kenapa ada yang banyak yang kasihanin LM ini. Itu gundik coy. Lu harusnya sedih sama istrinya, kasihan sama istrinya RK, bukan LM. Ya, itu adalah pilihan hidup dia. Kalau misalnya dia sampai gak ada duit, dia butuh duit dan lain-lain, sampai minta uang ke RK-nya, ya itu pilihan hidup dia. Siapa suruh dia jadi lontek ya. Kalau dia mau dapat duit banyak, ya jadi istri sah. Ya, jangan jadi lontai. Jadi itu udah konsekuensi atas pilihan hidup dia yang tidak benar. Jadi nggak ada yang perlu dikasihanin ya, tolong. Nggak tahu diri, sumpah ini orang nggak tahu diri. Aku nggak bilang yang salah itu cuma LM, RK itu juga salah banget. Justru yang kasihan itu adalah istri sahnya. LM ini menurut aku salah satu enong-enong yang cukup nggak tahu diri dan nggak tahu malu karena berani speak up se-loud itu. Padahal, oh my god, dia najong banget sih. Kalau bisa gue jujur, najis. Ya, sumpah mending kalian tobat. Lihat, kalau kalian para lontai-lontai nggak mau tobat, ntar akibatnya kayak gitu. Kebobolan, hamidun ya kan, hamil, ya nggak dirawat. Mau kalian? Ya mau. Nggak tega kan kalian pasti gugurin anak kalian? Ya makanya, hidup yang benar, di jalan yang benar, lurus-lurus aja. Cari suami yang baik, jadi pribadi yang baik, kerja yang benar, yang halal gitu. Jadiin LM ini pelajaran ya, kalau nggak mau ditinggal, oke? Sempat berpikir kalau RK itu nanti akan jatuh kan itu. Dan RK pun waktu itu tidak menyadari karena dia adalah orang yang tadi itu salah satu mempunyai sifat yang ceroboh. Jatuhnya pasti ada di wanita. Tahta, harta, wanita. Ada dua, karena matanya dia itu kalau mata orang yang bisa membaca, ada yang menyuruh, ada yang mendikte. Artinya di belakang dia pasti ada. Hancur dan malu. Sekarang Bu Atalia akan berusaha berdiri sendiri dengan kekuatannya sendiri. Kalau Bunda melihat Lisa akan mundur pelan-pelan ya, akan mundur pelan-pelan, akan mengalah, semeleh dia. Jadi rumah tangga Atalia sama RK tetap, walaupun tanda kutip. Dia bilang Lisa ini kan masih muda, lanjutkan kuliah sampai 4 tahun ke depan, saya akan tanggung semua. Jika terjadi tes DNA yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, kemudian misal ya terbukti memang ayah biologisnya adalah RK, apa yang akan terjadi jika Oke, kalau tes DNA adalah bukti otentik mengenai siapa bapak biologis anak. Ya. Kalau tes DNA terbukti, maka akibatnya luas. Satu, dia wajib menafkahin, wajib ganti rugi, dan sebagainya. Yang paling fatal lagi adalah anak itu berhak warisan. Walaupun anak di luar kawin, karena putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan anak di luar nikah, kalau DNA-nya sama dengan bapak biologisnya, tetap maka berhak warisan. Juga selingkuh dengan Ridwan Kamil, Lisa sebut istri RK sudah tahu percakapan mereka. Lisa Mariana kembali mencuat ke publik dengan pengakuan mengejutkan terkait masa lalunya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dalam konferensi pers yang digelar beberapa waktu lalu, Lisa mengungkap bahwa ia pernah menjalin hubungan spesial dengan pria yang akrab disapa RK. Ia menyebut komunikasi mereka berlangsung intens layaknya pasangan kekasih. Namun hubungan tersebut, kata Lisa, mulai renggang setelah ia mengabarkan bahwa dirinya hamil. Menurut Lisa, RK kemudian menjaga jarak dan menghentikan komunikasi. "Iya, saya punya hubungan pacaran sama bapak gitu, masih intens. Dia menjauh ini karena saya bilang hamil," ujar Lisa. Ia juga menyebutkan bahwa istri Ridwan Kamil, Atalia Pararatia, diduga mengetahui isi percakapan mereka sehingga RK memilih untuk menghentikan komunikasi melalui aplikasi Telegram. Dan dia bilang, "Saya sudah tidak pakai Telegram lagi karena ketahuan istri," tambahnya. Meski belum membeberkan isi percakapan secara rinci, Lisa bersikukuh bahwa hubungannya dengan RK benar adanya. Dan ia meyakini anak yang dilahirkannya pada tahun 2021 adalah hasil dari hubungan tersebut. 100% saya yakin karena bapak itu sangat protek dan gak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK, tegas Lisa. Terkait kebenaran identitas anaknya, Lisa menyatakan kesiapannya untuk melakukan tes DNA, namun ia menunggu adanya etikat baik dari pihak RK agar prosesnya bisa berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. "Saya menunggu ada undangan dari pihak sana karena saya bingung mau mulai dari mana, harus mulai dari mana ini melakukan tes DNA sesuai prosedur yang benar di Indonesia. Saya takut direkayasa," ungkap Lisa Mariana.
Menanggapi hal ini, kuasa hukum Ridwan Kamil Muslim Joy Botar-Botar menyatakan bahwa klien tidak menutup diri terhadap proses pembuktian melalui tes DNA. Bahkan menurutnya Ridwan Kamil siap melakukannya kapanpun selama tidak perlu melalui perintah pengadilan. Kalau sepakat tanpa perintah pengadilan, maka Ridwan Kamil siap melakukan tes DNA kapanpun dan dimanapun dibutuhkan, kata Muslim dalam konferensi pers terpisah.